A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bisa sedikit lagi. Besarkan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita belajar ada 3 tahap iblis itu ganggu kita. Cuma hari ini saya mau kasih tahu lagi sempilannya. Apa sempilan tuh ya? Nyempil tuh apa maksudnya? Apa? Nyempil. Nyempil tuh penumpang gelap gitu, bagian dari itu, tapi dia di tengah-tengah gitu. Celah-celah tuh ada yang masuk gitu. Paham lah ya? Nyalip tuh kan mobil, ini nih nyelip gitu loh, penumpang gelap. Kayak misalnya kita naik pesawat dari Jogja ke Jakarta, terus di kocek kita tuh ada semut masuk ke dalam. Nah, ini penumpang gelap nyempil dia. Terus nanti tiba-tiba semutnya bilang, aku barusan dari Jogja. Mosok kata semut-semut yang lain. Loh, tenang. Kok kamu bisa dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta sampai dalam hitungan jam? Loh, aku numpak pesawat. Wah, makin gila. Kok bisa ya? Aku nyempil di. Nah, nyempil tuh teman-teman adalah sebuah kondisi di mana kita tuh tidak sadar kalau dia tuh ada di situ gitu. Kita tidak apa? Tidak sadar. Apa yang saya mau bahas hari ini? Ikan 3 kemarin ya. 1, penundaan. Yang kedua, berprasangka buruk sama Allah. 3, putus asa dari rahmat Allah. Itu kan kemarin. Lah, penundaan, prasangka, dan putus asa itu tiga level. Yang paling parah, na'udzubillahi min dzalik, adalah disampai di level prasangka buruk dan putus asa dan rahmat Allah. Kalimat putus asa tuh sering kita dengar. Ngapain saya sholat? Percuma aja sholat. Kata kuncinya dari putus asa tuh percuma. Percuma aja lah baca-baca Quran ini. Percuma aja saya doa-doa kayaknya nggak dikabulkan juga. Nah itu tuh mungkin tidak terucap secara lisan, tapi hati. Atau kita menjudge atau menghakimi kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai kejadian selama-lamanya. Alah, nggak mungkin lah berubah istri saya tuh. Nggak mungkin berubah ini pasangan saya. Anak saya itu udahlah, gak mungkin lah. Makanya kan cerita Nabi Nuh tuh ngajarkan kita doa, berharap, lalu kita mengharapkan kebaikan untuk anak keturunan kita tuh ya sampai titik terakhir. Masalah nanti di detik-detik terakhir dia belum beriman, belum dekat sama Allah, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita sudah doa yang baik-baik. Hidayah yang milik Allah, betul. Nah, tapi definisi hidayah milik Allah itu kita juga serahkan hasilnya sama Allah yang maha menentukan. Tapi putus asa dari meminta kepada Allah itu haram, hukum tidak boleh. Maka udah berkali-kali saya ngomong, sebenarnya bukan sama Mas Wawan saja, sama teman-teman. Saya selalu bilang kan, yang lain boleh hilang, tapi prasangka baik sama Allah tidak boleh. Ini keadaan sementara aja. Maka
teman-teman di internal yang hari ini sedang berjuang, apapun itu, entah itu bisnis, usaha, dakwah, itu justru malah saat-saat sedang tanda kutip ya digencet, kemudian dihajar bahasanya, kemudian di laundry, itu justru kesempatan untuk rapatkan barisan. Kita masih mau berjuang, masih mau lanjut, masih bang, ini ke depan tidak mudah loh. Siap bang, pokoknya apapun resikonya kami siap. Ya dari sini rangkul, gandeng tangan, nguatkan diri. Disitulah tawasobil haq, tawasobil sabar. Kebaikan itu ada musuhnya, itu tawasobil haq. Keadaan ini tidak lama mas, sebentar aja ini. Nah, itu tawasobil sabar namanya. Saling nguatkan kita. Itu yang saya lakukan saat saya ngerasa aku tak bisa seorang-seorang, tidak mampu sendirian. Mana ada manusia yang tidak diuji. Maka kita belajar ilmu konversi tadi malam. Di sini kita kena uji, tapi di sini kita dikasih nikmat sama Allah. Salah satu tadi malam kan cerita sama Rasulullah. Ya, ini perusahaan diuji, tapi anak dikasih Allah ujian juga. Nah ini harus kita lihat. Banyak hal yang harus kita syukuri. Betul tak? Oke, secara finansial antum tidak sebanyak dulu, tapi hari ini Allah hadirkan ketenangan. Itu kan konversi namanya. Cepat atau lambat, ujian itu pasti berlalu. Mana ada ujian selamanya? Kalau ujian selamanya itu sekolah namanya. Nah, namanya ujian itu ya 2 minggu, 1 bulan. Betul tak? Iya. Lagi kemana nak? Mau ngapain nak? Mau ujian aku. Paling seminggu ujian. Nah dalam kehidupan ujian itu juga gitu. Dia akan pasti berlalu. Cuma kalau antum sudah melewati satu ujian, siap-siap nempuh ujian baru. Gitu. Iya pastilah. Saya cerita enggak kemarin, saya dibawa, fitnahnya ke Gontor. Terus saya mulai terkenal di Kalbar, ada lagi ujiannya. Munzalan mulai dipercaya, beda lagi ujiannya. Berkiprah di nasional, ya kan sudah keliling Indonesia, beda lagi ujiannya. Ini sudah mulai keluar negeri, beda lagi. Ya namanya mulut orang kayak gimana kita mau jaganya gitu. Kita pinggang saya. Namanya mulut manusia gimana mau nahan? Bisa nggak kita nahan mulut orang? Mana bisa? Apa? Iya, nahan mulut sendiri aja nggak bisa. Ini mana nahan mulut orang? Ya sakarepe dewe kan gitu. Ya mulut-mulutnya dia, ngomong-ngomong dia. Ya masya Allah gitu loh. Maka ada yang nyempil, ada yang nyempil. Gini loh teman-teman, antum nih punya niat mau berbuat baik, apapun lah itu. Musuhnya apa ya? Musuhnya penundaan kan? Ya engkau wae. Dah, sudah engkau wae nih, engkau nih. Begitu maju, ada penyempil penumpang gelap. Tahu enggak apa? Sudahlah mulai nyelamat, ditunda-tunda, sekalinya mulai ada penumpang gelap. Yang ini mengganggu dalam proses. Apa itu penumpang gelap? Namanya ajulah. Penumpang gelap itu bernama ajulah. Ain, jim, waw, lam. Ajulah. Apa itu ajulah? Sandika? Wa kanal insanu ajulah. Apa? Satu, dua. Sudahlah mulai nyelamat,
Sekali mulai ada penumpang gelap. La ilaha illallah. Nama penumpang gelapnya Ajula. Apa? Nah, itu dia tergesa-gesa 100.000. Uang Jepangnya tinggal di Jakarta. Ini nanti hadiah buat jenengan ya, hadiah. Akadnya hadiah, bebas mau diapain aja. Penumpang gelap itu bernama tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Coba kita lihat ayatnya. Di Al-Isra tadi yang kita lewat, di ayat 11. Tapi enggak usah ini. Kita baca dari ayat 9 ya, biar antum dapat gambaran besarnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mentreatment Quran. Dari ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Coba pelan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dapat tak? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hadzal Qur'an. Quran ini kata Allah yahdi lillati hiya aqwam. Ngasih tahu ke antum, ke panjenengan semua jalan yang paling lurus. Tapi orang kan tidak mau pakai. Malah tanya lagi, pakai kitab apa? Loh, kok kitab apa? Kitab Allah lah. Jadi telinga saya sampai ke situ. Ayatnya hidup, jusnya lewat. Hadzal Quran, kitab suci ini yahdi lillati hiya aqwam. Lebih sering baca Quran daripada baca Quran. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau dikasih Allah, tidak percaya dia, kesal dongkol. Tapi kalau pakai yang lain, menurut ini, oh percaya dia. Kasih Quran, tidak percaya. Ada yang kayak gitu, banyak. Maka Allah bilang, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Tengok Quran. Ini stepping, ini flow, ini urutan. Satu, Quran ini ngasih jalan yang paling lurus. Maka saya selalu bilang sama teman-teman yang mu'alaf, yang dulunya punya keyakinan lain lalu kembali kepada Islam, kalau mau lihat manusia, mau lihat Islam itu jangan lihat orangnya, lihat kitab sucinya. Maka kalau ada orang yang salah, agamanya Islam katanya, tapi kok dia tidak benar, itu pasti tidak pakai Quran. Nyambung kira-kira? Karena Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, paling lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat. Ini berita bahagia buat kawan-kawan. Apa di situ? Allah siapkan berita bahagia untuk siapa?
Ya'maluna sholihat. Ustaz Andika, amila ya'malu di situ pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Madhi atau mudhari'? Madhi. Fi'il mudhari'. Ya'maluna sholihat. Fi'il mudhari' itu kalau dalam bahasa Inggris present continuous tense. I am sitting, I am speaking. Artinya apa tuh? Sedang dan terus melakukan. Itu namanya fi'il mudhari'. Alladzina ya'maluna sholihat. Sholih 1, sholihani 2, sholihat berarti banyak. Alladzina ya'maluna sholihat. Emang ada apa dengan orang-orang yang terus melakukan amal soleh itu? Wa yubasyirul mu'minin. Bukan yubasyirul muslimin, Mas. Memberikan berita bahagia untuk orang yang beriman. Berarti levelnya bukan level manusia rendah, manusia biasa, bukan orang Islam, bukan. Yang dikasih berita bahagia itu yang beriman, yang percaya, yang yakin. Nah gitu loh. Kalau tidak percaya ya tidak bisa. Maka catat besar-besar, pertolongan Allah apa? Hanya datang kepada yang percaya. Mas, yakin gak ini selesai, Mas? Yakin gak ini ujian yang kita lewati? Yakin, Ustaz, yakin. Wah, itu mantap. QS 17 ayat 9. Allah bilang apa di situ? Allah bilang ini Quran yang paling lurus. Jadi kitab apa yang paling lurus? Kitabul. Udah tidak ada salah-salahnya udah ini. Betul tak? Wa yubasyirul mu'minin. Ada berita bahagia. Untuk siapa? Untuk yang beriman. Maka tadi kalimatnya pertolongan Allah hanya bisa datang kepada yang apa? Kepada yang percaya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Antum jangan berpikir kata-kata ajran kabira itu hanya balasan pahala yang tidak nampak. Salah. Ajran kabira itu balasan terbaik. Utang lunas, hidup tenang. Kan gini, kita tuh sedekah kan tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Itu ajran kabira. Ya orang sedekah Avanza bagus lah, tapi kalau sedekah Land Cruiser kan lebih bagus. Setuju tidak kira-kira? Salah tidak omongan saya ini? Lah ini ajran kabira. Allah yang bilang, bukan saya. Akan ada nanti di fase kehidupan antum diangkat derajatnya setinggi-tingginya sama Allah, lalu dikasih karunia kehidupan yang terbaik. Itu yang saya bilang, kehidupan yang berkualitas. Tapi gimana supaya dapat ajran kabiro? Tadi lihat, 1, pegang sama Quran. Ini petunjuk yang paling lurus. Lihat Qurannya seperti apa, lihat Qurannya isi perintahnya apa, instruksi kitab sucinya apa. Habis itu Allah bilang, ini nanti ada berita bahagia. Siapakah yang dapat berita bahagia itu?
alladzina ya'malunas sholihat. Orang-orang yang terus melakukan kebaikan, ya kan? Dan terus berbuat baik, dan dia jadi orang baik, terus berbuat baik, prasangka baik. Orang mau jahat itu urusan orang. Aku tetap jadi orang baik. Sama kayak kopi dimasukkan ke dalam air panas, bukannya malah rusak, justru malah mewarnai dan bikin wangi air itu. Beda sama telur. Telur masukkan ke air panas, dagingnya lembut jadi keras. Wortel juga sama, tadinya keras, masuk dalam air jadi lembek. Ini manusia wortel sama manusia telur ini ada di sekeliling kita. Melempem kalau kata bahasa orang Jawa itu. Ya kan, kena masalah langsung ciut, langsung blosor, langsung baper. Wortel. Kena masalah sikit berhenti. Aku jadi anggota aja lah, gak usah jalan lagi, capek gini-gini. Loh, ente kira ente lompat dari kapal, gak berbuat baik, ente selamat. 2 ujiannya, naik kapal nih kena ombak, wah kena goyang-goyang kan. Ada kan yang saya pesankan tuh, sebesar apapun ombaknya, saya bilang jangan lompat dari kapal. Emang kalau lompat dari kapal selesai masalahnya? Enggak, 2 masalahnya apa? 1 berenang, ya kan? Capek kan, kelelep. Yang kedua, ditunggu sama ikan. Sedekah akbar kata dia. Antum kira antum lompat antum makan selesai? Enggak, bos. Ini manusia-manusia wortel tuh banyak. Lagi enggak ada masalah, semangat. Oke, siap, takbir. Kena masalah, kena caci maki, kena tipu dan segala macam, langsung wortel. Tapi ada juga yang tadi itu sopan, lemah lembut, helpful, suka menolong, suka bantu. Giliran dapat masalah, langsung jadi kasar. Langsung jadi marah, langsung jadi frontal. Telur. Manusia apa tadi namanya? Telur. Manusia telur. Apa ciri-ciri manusia telur? Awalnya lemah lembut, kena masalah jadi keras, ngunci diri dalam kamar, nggak mau ngomong sama siapa-siapa, nggak mau ketemu sama siapa-siapa, ketemu sama orang kata-katanya jadi kasar. Nah, itu telur. Tapi ada yang manusia wortel. Mas, dulu jenengan kok semangat banget saya lihat, sekarang kok gini? Ya udah Ustaz, mati ya lah saya mati. Wortel. Manusia apa? Wortel, kentang dan saudara-saudaranya itulah. Tadinya keras, tadinya semangat. Nah itu tuh ada. Nah antum hari ini pemimpin, harus lihat bagaimana pasukan-pasukan di sekeliling antum. Oh ini wortel, oh ini telur. Kalau dia memang masih di level-level yang baru, ya kita harus kasih semangat dia. Mas, mana ada manusia yang gak diuji? Semua orang ujian, punya ujian. Jenengan bersyukur ketemu sama saya. Iya Kiai, iya Ustadz, saya bersyukur Allah pertemukan saya dengan Kiai. Alhamdulillah, saya juga diuji oleh Allah. Sampai bersyukur, saya bersabar menghadapi santri kayak sampean tuh kan gitu. Sama kan? Iya katanya bersyukur, kata ketemu sama guru. Saya juga bersabar menghadapi murid yang kayak gini. Yang itu loh, yang kayak Google Map tuh loh. Kamu double, kebetulan. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Macam-macam kelakuan. Ada yang bilangnya A, kejadiannya B. Ada yang bilangnya B, kejadiannya C. Ada yang depan saya ngomong apa, belakang saya ngomong apa. Macam-macam. Betul gak? Antum kira ngisi SMK tiap subuh gini, tidak ada ujiannya. Kalau mau cobalah. Seminggu gitu, ada yang berani gak? Terima tantangan. Saya baru minta 90 hari ke masjid pindah-pindah. Antum udah rasakan ujiannya kan?
jamak takdim. Nyaman. Lah, belum ngisi pengajian tiap subuh. Episode-episode itu harus kita lewati. Nanti antum ada namanya tuh, sama kayak orang, pernah ada antum lama ada olahraga, tiba-tiba olahraga main badminton. Yang sering saya tuh main badminton, lama tak main, nggak pakai pemanasan, saking semangat kan nyemes. Wah, begitu selesai mau mandi tuh tak kuat ngangkat kayak ada. Caranya obatnya gimana? Main lagi. Gitu obatnya. Main lagi nanti terbiasa dia otak itu. Nah, maka urutannya kan pemaksaan barulah turun kepada pembiasaan. Karena dipaksa itu membuat orang akhirnya terbiasa. Nah, kebaikan itu teman-teman harus dipaksa. Mana bisa enggak? Karena iblis juga memaksa kita berbuat maksiat. Dua-duanya bibitnya ada. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Fujur itu artinya nafsu buruk. Dendam, dongkol, kesal, marah, benci, balas dendam, caci maki, menghina, itu fujur namanya. Eksistensi diri yang tadi malam kita bahas, al-jahu, megalomania, sakit jiwa itu fujur. Tapi Allah juga kasih ilham berupa taqwaha. Misal, Obin punya uang, belilah dia tahu bakso. Itu takwa namanya. Kan dia bisa beli yang lain, beli rokok misalnya gitu, atau beli permen, atau beli apa. Antum punya uang, pengen beli barang kebutuhan pribadi, tapi ngelihat ada orang, loh ibu ini kayaknya belum makan. Udahlah, saya masih ada jatah makan nanti di kantor. Dah biarlah uang saya ini saya geser ke ibu itu. Nah, itu namanya takwa. Jadi dua-duanya sama-sama ada. Nafsu untuk berbuat baik ada, nafsu untuk berbuat jahat ada. Itu Allah ilhamkan setiap hari teman-teman. Every day. Jadi suami bisa pilih membentak istri atau menyayangi istri. Tiap hari turun itu ilhamnya. Ilham untuk berbuat baik turun, ilham untuk berbuat jahat juga turun, mas. Satu waktu. Makanya ketika duit kumpul, bayar zakat atau beli mobil baru nih, gitu otaknya. Nah, saya kenapa menyarankan? Tentu ini ijtihad beda-beda. Antum boleh setuju, boleh enggak. Kenapa saya ketika urusan zakat saya memilih keluarkan tiap bulan? Saya loh secara pribadi. Karena kalau itu saya kumpulkan misalnya 12 bulan, misalnya saya zakat 10 juta sebulan, ya kan? Ya, saya zakatnya 10 juta sebulan. Saya zakat 10 juta sebulan dikali 12 bulan berarti 120 juta. Kalau udah terkumpul 120 juta, geser Baitul Mal atau geser yang lain? Baitul Mal yang tergeser. Setan kan? Mana dia mau? Bener tak? Itu yang bikin saya pribadi memilih, ya sudahlah ini zakat saya geser setiap bulan. Daya? Oke, kita balik lagi. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kalau mau lihat manusia yang benar, mau lihat petunjuk yang benar, lihatlah Quran. Maka kalau antum belajar Islam, jangan lihat orangnya. Lihat apa? Lihat Qurannya, lihat kitab sucinya. Karena yang paling lurus itu kitab sucinya. Jadi pakai kitab apa? Jadi gimana jawabnya? Itu pakai kitab apa sih? Bilang kitab. Saya kena gitu kan juga. Itu ngajar-ngajar itu pakai kitab apa? Loh.
Ini bukan kitab kan? Udah ya. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran kabira. Allah bilang kalau yang istiqomah, sabar, memaksakan diri terus berbuat baik, terus melakukan kebaikan, yang terus berbuat baik. Ingat ya kata-katanya sholihat. Sholihat, oh iya sayang. Masya Allah. Sholihat. Nanti siang ketemu enggak? Enggak ketemu ya? Enggak ketemu. Sini. Hadiah. Yang mau dapat uang jajan berangkat sekolah ya. Sama-sama nak. Sini sayang. Hadiah. Dah. Ada yang mau pergi sekolah lagi? Besoknya seragam. Udah pakai seragam kayaknya nih. Jadi pengen berangkat gitu ya. Kelakuan. Saya kasih daun bidara biar keluar jinnya. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihat. Pagi berbuat baik sama istri, WA, assalamualaikum sayang, sederhana. Oh itu makan bakso di rumah Bu Wiwit tuh. Walaupun mungkin dia tidak balas, katanya, gitu dia. Tapi hatinya, suami aku. Iya, tumben. Tuh kan serba salah jadinya. Tapi ya senang pasti berbunga-bunga tanpa riba dia. Ingat gak kakek-kakek yang manggil istrinya My Honey, My Sweetie? Ingat mas? Ingat. Ya apa? Dia lupa nama istrinya siapa. Alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran kabira. Ajran kabiranya itu pasti enggak? Pasti enggak ajran kabira? Pasti. Tapi ada syarat untuk dapatkan ajran kabira. Apa syaratnya? Ya malunas sholihat. Harus terus berbuat baik. Pagi nge-WA, assalamualaikum sayang. Ya kan? Dibalas enggak dibalas ya enggak ada urusan. Pokoknya berbuat baik. Datang, ngapa sih? Rindu, peluk, cium-cium. Mulut dia bilang hatinya bilang gitu. Yes. Coba Mas Wan praktek coba. Oh enggak, jangan sekarang ya. Malah kalau sebelah ya anak bingung. Iya. Dia bilang, apa sih? Iya. Tapi kalau enggak dipeluk, enggak itu nanti mana suami aku dikakit. Maka antum yang sudah punya pasangan halal, peluklah. Apa sih kemarin tuh aleman apa istilahnya? Aleman. Yang pegang tangan, tak di pipi apa tuh? Aleman ya istilahnya alam ya. Itu bukan cuma raja yang harus melakukan. Raja yang besar juga harus. Rajanya raja harus juga. Ya kadang-kadang dia nanya, apa sih ayah nih? Apa sih? Perempuan, ya kan? Gitu lah, dicuekkan sekalian, baper dia. Iya, makanya ya pegang tangannya, sering-sering kontak fisik. Ustadz nih tahu jak perasaan wanita. Oh saya nikah sama perempuan kok. Gimana sih? Istri saya itu perempuan. Nanti kita udah tidur lelap tuh, dia nengok muka kita, aduh gantengnya suami aku gitu.
Kelihatan ganteng ketika Iya, ya kan? bisiin. Suami kamu tuh ganteng ketika sebagian besar 80% riset itu menunjukkan saat ngasih duit, saat mengasih bukti transferan. Yang lain tuh yang sudah solehah tuh pergi ke masjid, gitu lah ya, pakai sarung. Wah, saya bilang mulut. Yang jempolnya tidak ada rem, lost doll. Yang jempolnya tidak ada rem, lost doll itu langsung ngomong saat sedang transfer duit kiai gitu. Makanya jomblo cepat-cepatlah halalkan. Udah saya bilang jodoh itu tidak kemana-mana, tapi saingan ada di mana-mana. Standby lah, siap-siap. Terus berbuat baik pagi sama istri. Assalamualaikum sayang, apa kabar? Sehat? Peluk, cium, ya kan? Saya tuh mau pergi ke masjid, dia lapor sama Bunda. Dah yang masjid dulu ya. Kasih tahu sama dia, ngobrol, cerita, nyapa, ya kan? Tolong, kadang-kadang ngasih pakai tangan kiri minta maaf. Itu ada hal kecil-kecil itu. Ya malu nasolihat di keluarga gimana? Habis itu nanti pergi ke kantor kita, ketemu sama wakil pengasuh, ketemu sama pengasuh pusat, ketemu sama anak-anak masjid. Nengok ada lah yang belum beres, belum apa, kok ini belum dikerjakan, ini Ustaz. Dah, saya bisa langsung labrak, langsung marah. Tapi tidak gitu prosedur. Ini siapa kemarin komandonya di bawah siapa nih? Di bawah si fulan. Sini panggil, kasih tahu gini. Nanti ketemu sama orang lain lagi, berbuat baik lagi. Ya malu nasolihat. Balasan dari Allah itu bukan dari orang yang kita perlakukan baik. Salah kalau antum berpikir aku sudah baik sama dia, kok dia tidak balas aku. Itulah kesalahan fatal. Tidak usah ngarap sama dia. Misal saya berbuat baik sama Mas Refki, tidak boleh saya berharap Mas Refki balas baik kebaikan saya. Tidak boleh, salah fatal itu. Ya malu nasolihat di sini balasannya dari Allah. Ya malu nasolihat itu balasan dari Allah itu balasannya justru dari tempat lain, Mas. Percayalah, pertolongan itu datang dari tempat yang betul-betul tidak kita sangka. Begitu cara Allah kerja. Maka saya bilang rezeki itu, catat ya bersama saya, rezeki itu yang tadi kan ajran kabiro. Ajran itu kan artinya balasan terbaik kan. Berita bahagia datang dari Jordan. Waktu kan jauh betul kita di Indonesia kok. Nah, satu, balasan dari Allah tuh, balasan terbaik itu tanpa sebab. Tak ada hujan kata kita, tak ada panas, tiba-tiba kejadian. Pelan gitu. Masya Allah, selesai urusan. Dua, tanpa pintu. Tanpa pintu. Tiga, ini yang menarik, tanpa batas. Ini keren. Niat silaturahim, dapat hadiah banyak. Ini begini. Oh, aku niatnya silaturahim ya. Kemarin kan niatnya silaturahim, tapi hadiahnya banyak kan. Tanpa sebab, tanpa pintu, tanpa batas. Itulah yang disebut dengan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kalau antum sudah bisa memprediksinya, sudah bisa menyangka-nyangkanya, itu namanya gaji. Kalau gaji bisa diprediksi tak? Bisa tahu tak? Bisa, udah tahu dah. Makanya enggak bahagia dinerimanya kan gitu. Segini ya kan. Paling gitu-gitu lagi. Maka yang kita harapkan itu adalah ajran kabiro, rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Syarat untuk mendapatkan itu apa? Syarat untuk mendapatkan itu apa tadi? Ya malu naso.
Apa arti ya'maluna sholihat? Terus berbuat baik dan banyak. Berbuat baik banyak, berbuat baik banyak, berbuat baik banyak terus. Alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Masya Allah. Allah tuh pengen bilang gini, kawan-kawan, kalau kau tak percaya, tidak apa-apa, tapi aku juga siapkan hadiah. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Azaban alima. Oh, kena asap saja. Asap apa? ASAP, asap. Pernah bakar-bakar ayam bakar Haji Wawan gitu, Jiwan. Promosi gak apa kan? Iklan terang-terangan. Boleh kan? Lumayan 1.000 lebih yang nonton nih kan? Nah, 2.000, 3.000 sama YouTube. Teman-teman kalau ke daerah-daerah sini cari yang namanya Jiwan. Apa ayam kampung Jiwan. Jiwawan. Jadi ini sekeluarga kemarin Yuksan, sekarang Jiwan. Ini dua-duanya suami istrinya. Iya. Saingan. Mereka akan damai di kasurnya, gitu ya. Akan gencatan senjata gitu. Nah, jadi kena asap saja teman-teman, itu pedih sudah mata kita, betul nggak? Asap pakai S, pedih nggak? Gimana kalau azab diganti Z? Jadi asap saja sudah pedih, apalagi azab. Coba diulang. Asap saja sudah pedih, apalagi azab. Ada yang berani coba? Ustaz mau test drive dulu, kayak gitu. Ada nggak mau coba? Berani? Saran saya jangan. Kalau kena azab masih hidup, bagus. Kena azab langsung mati, na'udzubillah ini. Kena asap saja sudah pedih, apalagi kena na'udzubillah ini. Maka Allah tuh ngomongnya lembut aja. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Masya Allah. Kalau kau tak percaya, aku siapkan hadiah juga. A'tadna lahum adzaban alima. Nah, kita masuk ke ayat penumpang gelap. Apa penumpang gelap? Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Coba lihat apa artinya. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Apa artinya, Mas? Sering sekali manusia itu berdoa untuk kejahatan siapa? Kejahatan Allah atau kejahatan dirinya sendiri? Kejahatan dirinya sendiri. Dia bilang, alah aku nih kayaknya tidak mungkin sembuh lah. Dokter udah bilang gitu kok. Loh, dokter tuh manusia atau Tuhan? Dia menjudge, menghakimi. Alah keluargaku nih paling gini-gini ya, tak bakal berubah kayaknya. Loh kok ente ngomong gitu? Tak boleh. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Nah, dikasih tahu sama Allah, ini penumpang gelapnya nih. Wa kanal insanu ajula. Udahlah mulainya susah.
Sekali mulai pengen cepat-cepat. Kiai, kok belum dapat pertolongan kita ini? Kok belum ada investor yang mau support? Kok belum ada enak-enak pakai dasi kupu-kupu balik-balik nyuci piring? Contoh, kan lagi ngayal saya nih. Halusinasi. Di luar kena tepuk tangan. Wah, cuy, mantap. Balik ke rumah tak punya wibawa. Cuci piring. Ganti baju cepat. Dia mau ngaku kan? Cuci piring. Tak ada dah wakil pengasuh. Udah suruh cuci piring, suruh transfer lagi. Mana transferan bulan ini? Kok bener ya gitu? Kok mirip ya gitu? Kayak kenal orangnya. Astagfirullahaladzim. Ujian. Namanya kehidupan, banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry kan gitu. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Maka dulu kalau antum masih ingat, makasih Ustaz Halimah jazakumullah khair. Sabar, sabar dan sadar. Apa? Sabar. Harus gitu. Balik ke rumah. Oh, ngapain sih aku ngomong gini nih? Oh, dia lagi capek. Oh, kurang duit. Mau marah sama ibu mertua, tidak mungkin, anak durhaka. Marah sama anak-anak masih kecil, tidak ngerti. Ada suami. Samsak. Sparring partner. Kedekatan emosional. Apa namanya? Kedekatan. Kalau dekat emosi aja bawaannya, gitu loh. Loh, masa mau marah sama yang kecil-kecil kayak gini? Mana ngerti? Maka mana suaminya? Suaminya mana? Oh dia, inilah jadi samsaknya. Contoh, kan faktanya enggak gitu. Alumni mantingan masa kayak gitu. Ini kan soleha. Soleha. Gitu loh. Mas Wahyu kok senyum-senyum? Mbak Ratihnya lagi tidak ada ya? Lagi ngeliwat. Kok mules ya dengar berita materi kayak gini ya? Namanya apa tadi? Kedekatan emosional. Jadi kalau dekat bawaannya emosi. Jaga wudhu ini. Hah? Jaga wudhu. Makanya kalau dia lagi marah-marah tuh sholat, tapi pastikan cek kiblat. Nanti begitu Allahu Akbar, Mas salah tuh kiblatnya. Astagfirullah. Malu lah kita kan gitu. Gitu, Mas Luki. Ala keceplosan. Ceplosan. Saya udah diam. Kedekatan emosional. Apa kedekatan emosional? Kalau dekat bawaannya emosi. Tadi jauh-jauh rindu-rindu, kangen-kangen, nyuruh-nyuruh balik. Sampai rumah kok jadi samsak tinju. Ustaz tengok dong jamaahnya. Tengok. Nah, biarkan mereka nengok muka mereka sendiri. Nah, enak nih SMK kayak gini nih. Dihajar depan mata. Udahlah dihajar, dipublis pula kan gitu. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ternyata LDR ujian, dekat pun ujian. Antum kira enak kan? Kok usah tahu ya? Gitulah dia. Makanya gandeng tangannya, terus berbuat baik. Nanti Allah kasih pertolongan. Maka penumpang gelap itu bernama tergesa-gesa. Kamu nih mikul-mikul beras aja
Kapan pertolongan Allah datang ini? Kapan keluarga kita jadi baik? Sabarlah. Oh gimana? Saya kan udah cerita sama antum. Saya dulu mikul beras, balik jam 11 malam. Dapat duit? Mana? Ya kan otak saya juga berpikir, sampai kapan aku gini nih? Kalau mau ngambil duit, ya Allah mudah sekali. Orang di kotak sepatu kok duitnya. Misalnya gini, terkumpul misalnya contoh 10 juta. Saya ambil 2 juta, mana Lutfi sama Pras tahu? Tahu gak mereka berdua? Mana tahu orang kotak sepatu di rumah saya kok? Iya, Pras sama Lutfi tak tahu. Allah tahu gak? Saya makan duit itu, masuk paret lah saya. Nah, bertanya-tanya juga gitu loh. Ya Allah, kan kau janji kau pasti tolong saya, kau pasti bantu saya. Tapi kok kayaknya belum ada tanda-tanda nih, di mana ya? Sedekah akbar udah berkali-kali kan, 2012, 2013, 2014, 2015. Belum tuh. Saya di Munzalan ini baru 10 tahun kawan-kawan. Ada yang mungkin lebih lama dari saya kira-kira? Obin kayaknya. Baru 10 tahun saya. Dan di tahun ke-8 itu saya baru dapat itu. Mulai kenal sama Fulan, kenal sama si Fulan, dapat saudara baru, wasilah sedekah akbar di Bogor, SICC Sentul 3 minggu persiapan, kenal sama SL Core. Cuma dengar namanya aja, belum tahu orangnya. Katanya ada pengusaha dari Jawa Tengah bawa mobil masak, bikin dapur. Saya dengar, saya bilang ini orang gila atau gimana sih? Kok mau? Ya kan, karena budget gak cukup. Low budget waktu itu kan mas. Budgetnya rendah, kuantitasnya banyak, mendadak, sempurna sudah. 10.000 porsi, mendadak, budget rendah. Yang kerja orang gila pasti. Nah rupanya Allah pertemukan itu tahun berapa tuh? 2017. Ya kan? 2017 akhir kalau nggak salah saya tuh. Ya 2017 2018 gitu lah. Bang Imam udah ada waktu itu, belum join ya? Belum kan ya, belum di Baitul Mal. Bang Imam ya belum gabung, bayangkan lah. Andika udah? Belum? 2019. Oh, baru-baru mau alam semua. Iya. Oh, berarti udah lama ya. Anggaplah 2017 ya, 18, 19, 20, 21, 22, 5 tahun udah. 5 tahun yang lalu. Nggak masuk akal, tapi pertolongan Allah datang nggak mas? Waktu bikin dapur itu. Saya dengar tuh warga-warga pada support, rumah-rumahnya dipakai untuk ikut packing, dan mereka ikut juga bantu. Dan selesai loh, anak-anak bisa makan semua. Saya terdiam. Oh ya Allah, saya bilang bukan kerjaku, bukan tangan aku. Itu sewa tempatnya berapa miliar, sewa tempat ya. Nengok invoice-nya tuh mules gitu lah. Dan tempat yang tadi katanya nggak boleh dipakai sholat, dibuka. Masa aku udah gabung waktu itu? Oh, belum masuk Islam juga. Lagi di luar angkasa waktu itu. Oh, planet nah. Berarti yang kayak gini ini mau alam semua. Ilah ilallah. Oh, Mbak Ayu yang udah, Mbak Ayu, betul. Iya, Mbak Ayu, Rangga. Iya, Allah. Wow. Itu ajaib. Begitu hari H, pas anak-anak baca Quran, kemudian anak-anak murotal, anak-anak turun dari bus pakai mobil bagus-bagus, satpam-satpam yang tadinya bilang nggak boleh, langsung bilang saya tanggung jawab Pak, kita pakai untuk sholat aja. Nggak mungkin saya bisa menghalangi kejadian kebaikan kayak gini. Wah, masya Allah, itu tempat nggak pernah dipakai untuk baca Quran. Begitu dibacakan Quran selesai. Di situ saya ngeliat, oh, ada pertolongan Allah. Nggak masuk akal 3 minggu persiapan acara mas, dengan tempat sebesar itu. Dan Munzalan belum pernah bikin event di luar sebesar itu gitu loh.
Allah pertemukan sampai hari ini masih jadi saudara kan. Ini bukan partner bisnis, bukan jamaah sama gurunya, tidak ada. Saya tidak pernah posisikan diri saya sebagai guru, karena bagi saya ini saudara. Maka gimana pun antum, saya tetap dampingi gitu loh. Karena yang saya ingat dulu, kenapa kita bertemu gitu loh. Kenapa Allah pertemukan? Benar, tidak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita bertemu itu karena kita yang mau atau karena Allah yang mempertemukan? Allah kan. Saya yakin, percaya, kalau orientasinya duit, profit, saya yakin tidak mau dikerjakan. Tapi Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, kita ketemu, dipertemukan. Tidak terasa sudah 5 tahun dengan izin Allah. Itulah ajran kabira. Mungkin balasannya baru di tahun ke-7, tahun ke-8. Tapi saya sangat yakin, udah saya bilang dari awal, saya yakin someday sangat dibesarkan Allah. Tunggu sabar. Ini jamak takdim. Kan udah saya bilang jamak takdim. Udah saya bilang kan, yang kita naik mobil sama-sama tuh. Ini jamak takdim, saya bilang sabar-sabar, tunggu ya. Tidak lama kok, tidak lama. Bentar lagi selesai dari. Gini loh teman-teman. Saya dulu pernah dapat buku ya, namanya La Tahzan. Buku itu tuh ada salah satu poin yang saya ingat sampai sekarang. Lihat ini. Nih, tarik. Nah. Tali, kata Dr. Aid Al-Qarni itu di kitabnya La Tahzan itu, kalau sudah semakin menegang kencang, itu artinya segera putus. Malam, kalau sudah semakin gelap, sebentar lagi pagi. Masalah kalau sudah berada di puncak-puncaknya, sebentar lagi selesai. Begitu rumusnya, bos. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Kalau antum merasa udah, kok makin kenceng dosisnya nih, kok makin kuat, oh siap-siap, bentar lagi selesai. Karena kalau sudah di atas, tidak ada cara lain kecuali turun. Gitu rumusnya. Wa kanal insanu ajula, wa kanal insanu ajula. Manusia itu suka tergesa-gesa. Mulainya lama, sekali mulai tergesa-gesa. Masya Allah, tabarakallah. Maka penumpang gelap itu bernama apa? Ajula. Apa ajula artinya? Pengen instan, pengen cepat-cepat. Kakak pernah hamil enggak, Kak? Oh, 3 anaknya, enggak pernah hamil loh. Hamil ya? Berapa bulan hamil kemarin? Oh, 9. Saya kira 2,5 bulan udah bisa keluar. Apa jadinya kalau 2,5 bulan? Ya enggak ada bentuknya. Nah, hamil tuh ada prosesnya. Ada harga yang harus dibayar. Dalam perut ada ujian, udah keluar ada ujiannya. Betul enggak? Dalam perut enggak perlu nyusukan, enggak perlu basuh nya. Tapi begitu sudah keluar, langsung begadang, ya enggak? Apalagi rapat-rapat gini. Tahu betul saya rasanya. Mantap pokoknya. Punya anak dekat-dekat gitu loh. Jaraknya dekat-dekat. Saya kan dekat-dekat juga. 2010 Safira, 2012 Februari Ara, 2013 Fayat, 2014 Fatih. Mantap tuh. 12, 13, 14. Nggak ada baitul mal, nggak ada tabarruk. Di ceramah dibayar 2M. Ceramah dibayar berapa? 2M. Apa tuh 2M? Makasih man. Makasih mas. Matur nuwun mas. Ya Allah.
Jadi ingat ya tadi ya, tali kalau sudah menegang kencang, artinya akan segera putus. Masalah, ya kan? Kalau sudah berada di puncak, itu artinya segera dapat jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dah, itu dulu hari ini. Dapat poin enggak hari ini? Hah? Banyak? Jadi penumpang gelap bernama Ajula. Waktu mau mulai, lama sekali mempertimbangkannya. Giliran sudah mulai, langsung pengen cepat-cepat dapat hasil. Kan prosesnya panjang, macam-macam. Wa kanal insanu ajula. Jadi teman-teman semua, kalau sudah berbuat baik dan terus melakukan kebaikan, sabar-sabar. Teruslah berbuat baik dan bersabarlah dengan prosesnya. Apa? Teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik dan sabarlah dengan prosesnya. Terus berbuat baik, sabar, tunggu pertolongan Allah. Tidak mungkinlah Allah bohong gitu loh. Satu hal yang Allah tidak bisa lakukan itu apa? Mengingkari janjinya. Tidak bisa Allah lakukan itu. Dan tidak pernah juga dilakukan itu. Yang ada tuh kitanya yang tidak sabar. Saya bilang, saya nunggu dulu 8 tahun. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kan Munzalan ini kalau bicara hype-nya lagi, dia baru 2 tahun, 3 tahun terakhir kan. Semenjak Covid. Semenjak saya matikan panggung tanda kutip, saya fokus di SMK, serang tuh masuk ke Sumul ini, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, fanpage. Bikin video-video pendek. Saya sudah tidak ceramah-ceramah lagi di luar kan. Saya kira sudah selesai. Rupanya malah kemana-mana. Indonesia udah selesai ujiannya kan gitu. Ujian selanjutnya ujian luar negeri. Belum balik Pontianak udah diminta lagi ke Jepang kan gitu. Ujian kan? Ujian nggak? Inggris nunggu, Australia, Amsterdam, Korea. Ini begitu saya buka sinyal kan, Ustaz kemana? Ke Jepang, ke negara kami juga dong Ustaz. Kami siap support, siap dukung. Kapan Ustaz ini kami menyesuaikan tanggal? Masya Allah. Dulu kan saya bilang kan, nanti dari Indonesia menyapa dunia. Makanya abang kakak yang baik, yang dirahmati Allah, dan saya cuma fokus di dalam, fokus di internal, ya kan, silaturahim dengan internal, itu aja kerjanya sekarang. Toto ada di sini, surprise, di prank, pingsan, hampir pingsan, saking bingungnya tuh tidak ada apa-apa dari rumah. Mana beliau? Ada ke, loh, kenapa loh Mbak? Ada yang hampir pingsan waktu itu loh Mbak. Iya. Kenal nggak? Ini kita harus gimana? Gelasnya kosong semua. Susu keluar. Namanya minum susu coklat sama susu strawberry.
Kok rasa-rasa kayak payat saya jadi. Yang kecil lagi kan. Ya Allah, imut-imut banget. Aduh. Hampir pingsan. Insyaallah. Barakallah. Cara Allah ya. Sabar. Jadi closing statementnya, teruslah berbuat baik dan sabarlah dengan prosesnya. Tunggu pertolongan Allah tuh. Pasti datang enggak? Pasti datang enggak? Pasti. Yakin enggak antum datang? Yakin. Nah, tadi bilang, apa Allah bilang? Apa Allah bilang tadi saya bilang? Pertolongan Allah itu hanya datang kepada yang percaya. Itu rumus. Kalau antum enggak percaya, antum menjauhkan pertolongan. Yakin percaya pertolongan itu pasti datang. Pasti datang. Pasti datang. Pertolongan Allah pasti datang. Tinggal kita dapat pertolongan itu saat sedang berbuat baik atau sedang putus asa dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi gini loh, datang. Siapa yang pernah beli makanan online? Saya pernah beli makanan online. Pakai aplikasi tuh? Ya, udah? Antum pesan, lalu bayar, habis itu? Tuh, yakin datang nggak? Tuh, antum bisa yakin sama ojek online, apa nggak yakin sama Allah? Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Betul juga ya. Ya kan? Coba pesan, pilih, bayar, transfer. Terus yakin datang. Lah, kok sama ojek online antum saya yakin itu sama Allah, kok bisa hilang keyakinan? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Berani tepuk sebelah tak, Bin? Loh, segitu yakinnya antum sama ojek online. Pasti datang. Kadang tuh ditinggal kan, sambil nyuci, enggak, masak, enggak dipantengin terus enggak. Pada lagi lapar-laparnya tuh. Yakin, betul enggak? Tahu-tahu lagi sibuk-sibuk kita masak atau lagi berkemas-kemas, ting tong bunyi. Oh iya, keluar kita. Datang pertolongan. Maka saya bilang, sibukkan dirimu dengan kebaikan kita. Begitu datang pertolongan Allah, loh, datang pertolongannya. Kira belum. Saya tidak pernah memprediksi, berpikir apapun gimana, tidak ada. Berangkat kemarin ke Jepang, alhamdulillah, tidak ada masalah. Itu ya, sesederhana itu. Hamid 6 jam, berapa sih? Hamid 6 jam, visanya keluar. Berangkat jam 1, visa baru keluar 6 jam sebelumnya. Mantap kan? Nggak ada saya cerita di grup, nggak ada saya posting. Hai guys, kasihani kami ya guys, kami bisa. Doain ya guys. Bayangkan ya, mual saya. Hai bestie, followerku. Ilaha illallah. Bayangkan ya, mual. Biarlah Allah yang atur, Allah yang setia. Berangkat mudah. Pertolongan Allah. Allah yang baik gitu loh, Allah yang hebat. Ya kan? Adalah hamba-hamba Allah istimewa yang dibantukan Allah. Ada Winnie, ada Au, ada Mbak Anti. Oh ya sayang, kamu mau sekolah juga? Ayo nih, ada hadiah. Mana masnya tadi? Mas. Kasih masnya ya. Ring sekolah Ring. Mas, sekolah. Siap, dia monggo. Alhamdulillah. Ya kan? Ada orang-orang baik yang dihadirkan Allah. Pasti tuh. Kadang-kadang pertolongan Allah datang di last minute. Pernah ngerasa enggak? Sudah detik-detik terakhir, hampir sudah keluar. Masya Allah, terdiam gitu.
Saya juga gitu. Udah pasrah, saya udah bilang sama bunda, kita makan dulu. Saya bilang bawa anak-anak dimakan. Lah, melayani, memuliakan, melayani, membahagiakan. Kan yatim piano ini. Tinggal ya Jakarta, ajak makan. Pas bawa mereka ke rumah makan tuh lah, keluar visa tuh. Alhamdulillah. Di parkiran tuh, sampai dari bandara, parkir, visa keluar. Masya Allah, kata Win. Saat visa keluar, alhamdulillah. Berangkat kita tiap nah, Mulai anak yatim. mulai kan anak yatim. Yatim semua lebih jelas. Istilahnya saudara itu. Iya, yatim piano tapi. Parah. Teman-teman, Allah tuh tak pernah salah ngasih rezeki. Tapi husnuzon prasangka baik tak boleh hilang, kita harus kirim terus. Aku tak tahu ya Allah kapan pertolongan itu datang, tapi aku yakin kau pasti tolong. Nah gitu loh. Saya tuh dialog. Aku bukan mau bikin maksiat ya Allah. Gitu ngobrolnya dalam hati tuh. Enggak yang ya Allah. Enggak ngobrol dalam hati ya nih. Ya Allah di bandara. Ya Allah. Enggak kayak gitu. Bisa ya Allah, tolong ya Allah. Enggak. Saya cuma bilang ya Allah, aku kesana. Enggak mau yang lain-lain. Aku dari rumah di Pontianak udah niat ya Allah. Udah di Jakarta loh posisinya tuh. Aku niat ya Allah dari Pontianak kemarin. Aku mau silaturahim, ketemu keluarga baru, ketemu saudara baru. Kalau emang ini baik, mudahkan ya Allah. Kalau enggak, ya enggak masalah. Aku jalan-jalan ya di Jakarta bawa keluarga, bawa istri anak, bawa koper udah besar-besar kan. Last minute hamil 6 jam. Kalau bukan karena pertolongan Allah, lewat wasilah orang-orang baik yang support, masya Allah. Makanya di situ saya selalu bilang sama kawan-kawan, berharap pada Allah pasti bahagia. Hari ini kita kerasa kecewa dan kecil hati itu karena banyak harapan kepada makhluk gitu. Sip. Nah, mudah-mudahan kita terus bisa berbuat baik dan bersabar dengan proses. Oke? Sip. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.